Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai etika profesional. Saya, Kresika Sanelia Azola, akan menjelaskan mengenai apakah itu etika. Etika merupakan serangkaian prinsip atau nilai moral yang berlaku di masyarakat umum mengenai perilaku baik atau buruknya seseorang. Nah, prinsip atau nilai moral di sini contohnya seperti undang-undang, peraturan, kode etik bisnis bagi kelompok profesi seperti akuntan publik, serta kode etik dalam suatu organisasi. Terdapat 6 nilai etis mengenai perilaku etis menurut Josephson Institute. Yang pertama yaitu dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini mencangkup nilai-nilai kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan ini mencangkup kepantasan, kesopan santunan, kehormatan, toleransi, serta penerimaan. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini mencangkup bertanggung jawab atas tindakan dan dapat menahan diri, serta berusaha sebaik mungkin untuk memberikan teladan kepada suatu hal. Selanjutnya yaitu kelayakan dan keadilan. Kelayakan dan keadilan ini mencangkup sikap nilai memihak, proporsionalitas, dan keterbukaan. Selanjutnya yaitu perhatian. Perhatian ini mencangkup bersungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan pihak lain, memperhatikan kepentingan sesama, dan memperhatikan perbuatan baik. Selanjutnya yaitu kewarganegaraan. Ini mencangkup kepatuhan kita terhadap suatu undang-undang. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan etika. Perilaku etis sangat diperlukan oleh masyarakat agar dapat berfungsi secara teratur. Kita dapat berargumentasi bahwa etika adalah perekat yang dapat mengikat suatu anggota masyarakat. Kebutuhan akan etika dalam masyarakat cukup penting, sehingga banyak nilai etika masyarakat umum dimasukkan ke dalam undang-undang. Mengapa orang bertindak secara tidak etis? Sebagian orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai tindakan yang berbeda dengan apa yang mereka anggap tepat dilakukan dalam situasi tertentu. Masing-masing dari kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang kita anggap perilaku tidak etis, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jadi, kita harus memahami apa yang menyebabkan orang-orang bertindak dengan cara yang kita anggap tidak etis. Ada 2 alasan utama mengapa seorang bertindak secara tidak etis. Yaitu yang pertama, standar etika seseorang berbeda dengan masyarakat umum. Dan yang kedua, orang memilih untuk bertindak mementingkan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu dilema etika. Dilema etika adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka. Selanjutnya yaitu merasionalisasikan perilaku tidak etis. Ada cara-cara alternatif umum menyelesaikan dilema etika, tetapi kita harus berhati-hati untuk menghindari metode yang merasionalisasikan perilaku tidak etis berikut ini. Metode-metode rasionalisasi yang sering digunakan dan yang mudah untuk mengakibatkan perilaku tidak etis yaitu yang pertama, setiap orang yaitu apabila ia berpendapat setiap orang juga melakukannya. Argumen bahwa perilaku yang tidak etis merupakan perilaku yang dapat diterima umum didasarkan pada rasionalitas bahwa setiap orang juga melakukan hal yang sama dan dapat diterima secara umum, walaupun perilaku itu salah. Contohnya seperti menyontek. Kita tahu mencontek itu salah, tetapi karena banyak yang melakukannya dan orang sudah beranggap bahwa mencontek itu biasa, jadi orang beranggapan bahwa mencontek itu tidak melanggar etika, padahal sebenarnya hal itu sangat melanggar etika. Yang kedua yaitu orang berpendapat bahwa jika sah menurut hukum, hal itu etis. Contohnya, seseorang tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan suatu barang yang hilang, kecuali pihak lain dapat membuktikan bahwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kemungkinan penemuan dan konsekuensinya. Filosofi ini bergantung pada evaluasi atas kemungkinan bahwa orang lain akan menemukan perilaku tersebut dan menilai besar kerugiannya atau besar konsekuensi yang akan ia terima.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Marlina. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marlina Marinda Simanjuntak. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai tentang etika profesional. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai menyelesaikan dilema etika. Berikut ada 6 langkah yang diharapkan dapat menjadi pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika. Yang pertama, memperoleh fakta yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut. Yang ketiga, menentukan siapa yang terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok terpengaruhi. Yang keempat, mengidentifikasikan alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut. Yang kelima, mengidentifikasikan konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif. Dan yang keenam, memutuskan tindakan yang tepat. Berikut kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi. Nah, seorang yang profesional itu diharapkan dapat berperilaku pada tingkatan yang lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat lain. Profesional itu adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan umum dan peraturan masyarakat. Alasan mengharapkan tingkat perilaku yang profesional yang lebih tinggi adalah muncul karena kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan profesi tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Berikut cara akuntan publik untuk memperlakukan diri mereka profesional. Nah, perilaku personil kantor akuntan publik itu harus mengikuti ujian CPA, IAS dan interprestasi, pendidikan yang berkelanjutan, kewajiban hukum, seksi praktik ICPA, kode perilaku profesional, PCOOB dan SEC, review, dan pengendalian mutu. Berikut kode perilaku profesional. 1. Prinsip-prinsip yang menyediakan standar perilaku yang ideal sementara kaidah bersifat sangat spesifik. Dan berikut ada 6 prinsip etis sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab, artinya harus melakukan pertimbangan profesional dan moral dalam tiap penugasan. Yang kedua, kepentingan publik, yaitu melayani kepentingan publik itu sendiri. Yang ketiga, integritas, artinya mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik. Yang keempat, objektivitas dan independensi, artinya independensi dalam fakta dan dalam penampilan. Yang kelima, keseksamaan, artinya memperhatikan standar teknis dan etis profesi. Yang keenam, ruang lingkup dan sifat jasa. Yang kedua yaitu pengertian dari peraturan perilaku. Peraturan perilaku itu adalah standar minimum dari perilaku etis yang dinyatakan sebagai peraturan spesifik. Sedangkan yang ketiga, pengertian dari kaidah etika, di mana kaidah etika itu adalah penjelasan yang diterbitkan dan jawaban atas pertanyaan tentang peraturan perilaku yang diserahkan pada ICPA oleh para praktisi dan pihak lain yang berkepentingan dengan persyaratan etis. Kemudian ada independensi. Nah, independensi dalam audit adalah mengambil sudut pandang yang tidak bias, sedangkan menurut kode perilaku profesional ICPA dan kode etik bagi perilaku profesional ISBA mendefinisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari 2 komponen, yaitu pertama, independensi dalam berpikir. Nah, independensi dalam berpikir itu mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Independensi dalam berpikir mencerminkan bahwa anggota harus independen dalam fakta. Yang kedua itu adalah independensi dalam penampilan, di mana independensi dalam penampilan itu adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi. Adapun ketentuan Sarbanes-Oxley dan peraturan SEC membatasi tetapi tidak benar-benar menghilangkan jenis jasa non-audit yang dapat diberikan kepada klien audit yang merupakan perusahaan terbuka. Dan berikut untuk jasa non-audit, ada 9 jasa yang tidak diperkenankan. Yang pertama, jasa pembukuan dan akuntansi lain. Yang kedua, perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan. Yang ketiga, jasa penaksiran atau penilaian. Yang keempat, jasa aktuarial. Yang kelima, outsourcing audit internal. Yang keenam, fungsi manajemen dan sumber daya manusia. Yang ketujuh, jasa piutang atau dealer atau penasihat investasi. 8. Jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit. Dan yang 9, jasa lain yang tidak diperkenankan dalam daftar PCAOB.
Dan berikut pengertian dari komite audit adalah anggota dewan direksi perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor untuk tetap independen terhadap manajemen. Sedangkan kalau ada konflik yang timbul dari hubungan personal yaitu adalah apabila klien menerima karyawan dari mantan tim audit yang mengaudit perusahaannya. Kemudian kepentingan kepemilikan. Kepentingan kepemilikan itu berdasarkan aturan SEC tentang hubungan keuangan, berfokus pada perspektif penugasan dan melarang kepemilikan pada klien audit bagi orang-orang yang dapat mempengaruhi audit. Aturan itu melarang setiap kepemilikan oleh orang-orang terlibat dalam audit dan keluarga dekat. Adapun kepentingan kepemilikan itu melarang bila yang pertama, keluarga menjadi anggota tim audit, dan yang kedua, ada keluarga yang posisinya dalam rantai komando perusahaan, dan yang ketiga, manajer dan partner audit memberikan jasa non-audit lebih dari 10 jam. Dan berikut peraturan perilaku dan interpretasi independensi. Yang A, independensi. Beberapa masalah yang melibatkan independensi terdiri atas yang pertama, kepentingan keuangan, di mana anggota tim audit memiliki saham atau investasi langsung lainnya. Namun sebenarnya telah tercantum dalam peraturan interpretasi 101 melarang anggota yang terlibat untuk memiliki saham atau investasi langsung dalam klien audit, karena hal itu berpotensi merusak independensi audit aktual dan pasti akan mempengaruhi persepsi pemakai atas independensi auditor. Berikut kepentingan keuangan langsung versus tidak langsung. Yang pertama, direct financial interest. Terjadi karena kepemilikan lembar saham atau ekuitas lain oleh anggota keluarga dekat. Yang kedua, indirect financial interest. Muncul karena anggota terlibat dana bersama memiliki investasi saham klien. Material atau tidak material terjadi jika memiliki posisi kepemilikan yang lebih besar pada perusahaan klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjali Sumbar. Masalah kepentingan keuangan yang berkaitan dengan mantan praktisi, prosedur, memberitahu pinjaman yang normal, kepentingan keuangan dan penerimaan kerja anggota keluarga inti serta keluarga terdekat, hubungan sebagai investor atau investi bersama dengan klien. Perkara hukum antara kantor, akuntan, dan klien. Contohnya, apabila klien menuntut KAP dalam efisiensi audit sebelumnya, atau KAP menuntut klien karena kecurangan manajemen dalam laporan keuangan dan penipuan. Jasa pembukaan dan jasa lainnya, Peraturan Indonesia AICPA masyarakat para anggotanya untuk mematuhi interpretasi yang lebih efektif dari lembaga pengatur lainnya. Konsultasi dan jasa non-audit lainnya, jasa tersebut dapat dilakukan apabila diizinkan sejauh tidak menjalankan fungsi manajemen atau membuat keputusan manajemen. Fee yang belum dibayar. Peraturan perilaku lainnya, Peraturan 102 yaitu integrasi dan objektivitas, yaitu bebas dari konflik kepentingan, berarti tidak ada hubungan. Contoh, tidak tepat bila auditorium mewakili klien dalam masalah hukum. Peraturan 201 standar teknis ketika kode standar umum berhubungan dengan kepatuhan auditor pada persyaratan. Peraturan 301 kerahasiaan berkaitan dengan informasi rahasia klien ataupun pengecualian atas kerahasiaan menurut peraturan 301 yaitu ada 4, diantaranya kewajiban yang berhubungan dengan standar teknis, yang kedua panggilan pengadilan dan ketaatan hukum serta peraturan, 3 per-review, 4 respon terhadap divisi etika. Peraturan 302 yaitu free contingent. Yang dimaksud free contingent adalah free yang diperoleh dari hasil penugasan. Hal ini akan membantu auditor untuk mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan audit atau jasa ekstensi lainnya. Seorang anggota auditor tidak boleh melaksanakan jasa profesional apapun dengan free contingent atau menerima free semacam dari klien di mana anggota atau kantor akuntan melakukan audit atau review atas laporan keuangan, komplikasi laporan keuangan, pemeriksaan keuangan prospektif. Peraturan 501 tindakan yang dapat didisiplinkan, seorang anggota tidak boleh melakukan tindakan yang dapat didisiplinkan bagi profesinya. Yang pertama, menahan catatan klien. Kedua, diskriminasi dan
organisasi. Auditor